Bisa bisa kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta didik semester 3 PPDS PA. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Patologi Sistem Endokrin 1 yang bagian kedua. Ya, sebagai pengampu mata kuliah, saya sendiri, Dr. Aina Angelina. Untuk topik perkuliahan pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang neoplasma kelenjar tiroid. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang lesi-lesi non-neoplastik dari kelenjar tiroid. Nah, tujuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, peserta didik mampu yang pertama melakukan deskripsi mikroskopik secara sistematis dan lengkap sesuai arah diagnosis neoplasma kelenjar tiroid. Jadi kalau misalnya diagnosisnya tumor tiroid ini mengarah ke suatu papillary tiroid karsinoma, maka di deskripsi mikroskopiknya juga harus lengkap tanda-tanda dari suatu PTC. Ya. Nah, kemudian yang kedua, memahami pentingnya kelengkapan informasi klinis dalam menentukan arah diagnosis tumor tiroid. Ya, dalam mendiagnosis tumor tiroid, kita harus selalu mengetahui informasi data klinis pasien, ya, baik usia, jenis kelamin, ya, kemudian riwayat penyakitnya mulai kapan, ya, kemudian juga ada riwayat tumor terdahulu, gitu, dan lain-lain, ya, seperti pemeriksaan laboratorium, terus gambaran radiologi hasil USG misalnya dari kelenjar tiroidnya, gitu. Kemudian yang ketiga, bisa menentukan diagnosis neoplasma tiroid, ya. Diharapkan nanti diagnosisnya tepat, ya, untuk mendiagnosis jenis-jenis neoplasma tiroid. Terutama bisa membedakan antara yang jinak dan ganas, serta derajat diferensiasi dari suatu karsinoma tiroid pada sediaan histopatologi, ya. Nah, walaupun kita ketahui bahwa neoplasma tiroid itu tidak hanya jinak dan ganas, ya, ada yang masuk ke dalam golongan borderline, ya. Namun yang terpenting adalah membedakan dahulu jinak dan ganas. Kemudian setelah itu nanti kita pelan-pelan mengenali juga gambaran morfologi neoplasma yang termasuk dalam borderline. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu mengetahui pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis suatu tumor tiroid, ya, baik itu dengan pemeriksaan histokimia, imunohistokimia, pemeriksaan molekuler, ya, untuk konfirmasi diagnosis. WHO untuk tumor-tumor di kelenjar tiroid tahun 2017. Jadi kita masih menggunakan WHO yang 2017, walaupun sekarang 2022 WHO sudah mengeluarkan Blue Book untuk edisi terbaru dari tumor kelenjar tiroid. Namun untuk pedoman sehari-hari kita masih menggunakan yang 2017, nanti pelan-pelan beralih ke sana, ya, sambil menunggu buku WHO yang versi cetaknya keluar, ya, yang terbaru. Nah, jadi yang tumor jinak itu ditandai dengan kode ICD-10 yang di sebelah kanan, ada 4 angka, ya, 4 angka, kemudian ada slash, ada 1 angka di belakangnya, itu menunjukkan, angka terakhir menunjukkan behavior tumor. Jadi tumor jinak itu slashnya 0, tumor-tumor borderline slashnya 1, dan yang ganas slashnya 3, ya. Nah, untuk yang jinak, di sini kita akan belajar tentang follicular adenoma, ya. Kemudian yang ganas kita belajar PTC, FTC, poorly diffuse thyroid carcinoma, dan anaplastic carcinoma. Nah, yang pertama kita akan membahas tumor jinak kelenjar tiroid follicular adenoma. Ya, secara definisi adalah neoplasma yang jinak berkapsul tidak invasif, ya, berasal dari diferensiasi sel
follicle tiroid tanpa ya without nuclear feature of PTC, tanpa gambaran inti dari PTC, nggak boleh ada gambaran inti PTC. Ini banyak pada perempuan, dekade 5-6, dan sebagian besar kasus sporadik. Etiologinya bisa karena paparan radiasi yang biasanya muncul dalam jangka waktu lama setelah pertama kali terpapar ya, dan juga ada faktor defisiensi iodin. Kemudian sindroma yang berkaitan dengan ini cukup jarang ya, tapi ada beberapa sindrom yang terkait. Secara radiologi, tumor ini menunjukkan gambaran yang solid, berbatas tegas, dan massa yang homogen. Dan pada scan radionuklit ya berupa cold nodule ya, kecuali pada pasien-pasien yang ada kondisi hipertiroidnya biasanya ada hot nodule ya di follicular adenomanya. Kemudian gambaran klinisnya biasanya berupa nodul yang tidak nyeri ya, pasien jarang mengeluh nyeri tapi tiba-tiba ada pembesaran di kelenjar tiroidnya dan biasanya asimptomatik. Nah, secara makroskopik kita bisa lihat di sebelah kiri, ya gambar paling atas, kiri atas, ini adalah tumor ya yang berbatas tegas, kemudian berwarna homogen, kecoklatan, dan dibanding dengan parenkim tiroid normal yang ada di sebelah kanannya yang lebih gelap ini ya. Nah, pada area tengah kita juga melihat adanya bekas ya, bekas tusukan jarum, mungkin pernah dilakukan prosedur FNAB pada pasien ini ya. Kemudian diangkat dioperasi ya, sehingga bekas tusukan jarumnya masih terlihat. Secara mikroskopik pada gambar yang di bawah A, ini tumor follicular adenoma, dia berbatasan langsung dengan parenkim tiroid yang normal dibatasi oleh kapsul tipis ya. Kita lihat pola arsitekturnya yang follicular adenoma ini relatif monoton ya, bisa membentuk mikrofolikel seperti ini ya. Kemudian kita lihat gambar B, jika diperbesar lagi, inti sel pada FA itu memiliki inti yang kecil, gelap ya, uniform gitu. Dia tidak terlalu bertumpuk-tumpuk ya. Kemudian tidak ada gambaran inti PTC. Nah, pola-pola yang bisa didapatkan pada FA antara lain pola makrofolikular yang gambar A, kemudian mikrofolikular gambar B, dan solid gambar C. Nah, pola solid ini lumennya sudah tidak terlihat ya, sudah padat, rapat-rapat ya tersusunnya. Nah, secara sitologi folikular adenoma itu biasanya membentuk gambaran mikrofolikel. Jadi folikel-folikel kecil biasanya terdiri atas kurang dari 15 sel yang monoton ya. Ini sebelah kanan ini juga kita lihat banyak sel epitel folikel yang membentuk mikrofolikel. Nah, variannya untuk FA ini ada banyak tuh, ini diketahui ya setelah ditemukan apa FA ada yang dengan bizer nuklei ya, kemudian dengan ada komponen lemaknya, mungkin ada hiperplasia papilernya, kemudian juga mungkin ada epitel yang menunjukkan gambaran dia hiperfungsi, epitelnya tinggi-tinggi kolumnar ya, atau gambaran signet ring, clear cell, spindle cell maupun black FA, di mana tiroidnya itu berwarnanya gelap, tidak coklat muda homogen seperti yang tadi awal kita lihat ya. Ini variannya. Kemudian pada adenoma yang hiperfungsi ya, biasanya ada kondisi hipertiroid pada pasiennya. Nah, sesuai namanya, jika hiperfungsi maka epitel folikel tiroidnya dia akan bentuknya kolumnar tinggi karena dia aktif meresorpsi koloid ya. Kemudian sampai dia hiperplastik, epitelnya berdesak-desakan sampai ada tonjolan-tonjolan ke arah lumen, tapi ini bukan papiler ya. Nah, diferensial diagnosis ya. Kalau kita mau mendiagnosis suatu FA, kita juga harus memikirkan dulu kemungkinan apakah ini hiperplastik nodul ya. Bedanya apa? Pada FA biasanya lesinya soliter, kapsulnya tegas ya, kapsul fibrusnya
Kemudian pola pertumbuhannya uniform. Sangat berbeda dengan jaringan parenkim tiroid yang normal. Kemudian kita juga harus memikirkan apakah ini folikular karsinoma. Kita harus cari adanya invasi, ini yang penting ya. Kalau sudah dilakukan sampling dengan jumlah yang adekuat, namun tidak ketemu kapsul maupun vascular invasion, jadi tidak ketemu invasi kapsul dan atau vaskular, maka kita yakin bahwa ini suatu folikular adenoma. Nah, secara profil genetik, karena dia neoplasma, maka dia klonal ya sifatnya, monoklonal. Beda dengan kalau bukan neoplasma, poliklonal. Kemudian ada abrasi sitogenetik pada setengah dari kasus FA. Dan juga ada LOH, loss of heterozygosity. Mutasi somatik yang tersering adalah mutasi RAS ya. Nah, tadi yang jinak, sekarang yang ganas. Counterpartnya dari FA tadi adalah FTC ya. Keganasan tiroid yang berasal dari sel folikel tiroid. Nah, di mana gambaran inti PTC-nya tidak ada ya, tidak boleh ada. Kalau ada gambaran inti PTC dengan pola yang folikel-folikel, maka kita bisa mengarah pada suatu folikular varian dari PTC. Nah, sekarang kalau FTC, ini perempuan lebih banyak usianya dibanding laki, usianya juga antara 70 sampai 79 ya peaknya. Kemudian etiologinya adalah defisiensi iodin, juga radiasi exposure. Gambaran klinis berupa massa yang tidak nyeri, bisa bervariasi ukurannya. Kalau dia besar sekali bisa menyebabkan disfagi, dispnu, dan metastasis yang tersering adalah ke tulang, sehingga seringkali menyebabkan fraktur tulang. Ya mungkin kalau rekan-rekan sudah pernah mengikuti CPC orto ya, ada kasus-kasus fraktur patologis karena metastasis tumor dari kelenjar tiroid ya. Sebagian besar yang bermetastasis ke tulang adalah FTC. Bisa juga ke paru, membentuk nodul-nodul di paru. Secara makroskopik FTC ini dia sebagian masih bisa kita kenali adanya kapsul ya. Nah, tapi ada area-area yang dicurigai sebagai penembusan kapsul ya, seperti pada panah yang kuning ini. Kemudian ada area-area yang kistik. Nah, definisi minimally invasif berarti dia invasi ke kapsul ya, tanpa ada invasi ke pembuluh darah. Nah, pada gambaran ini invasi ke kapsulnya membentuk pola atau membentuk gambaran seperti mushroom ya, seperti jamur. Nah, harus diingat bahwa kapsul yang diinvasi adalah kapsul dari tumor ya, bukan kapsul dari tiroid ya. Nah, kemudian pada gambar yang bawah ini FTC dengan invasi ke rongga pembuluh darah ya. Kita bisa lihat rongga pembuluh darah dilapisi endotel dan si sel tumornya ini dia masuk menembus ke dalamnya dengan ada sel-sel eritrosit di sekitarnya. Ya. Nah, kemudian klasifikasi dari folikular tiroid karsinoma ada berbagai klasifikasi ya. Tapi ini kalau dibandingkan ada mirip-miripnya ya. Kalau secara tradisional memang hanya dibagi dua, minimal dan widely invasive. Kemudian AFib 2014 membaginya menjadi minimal invasif dibagi lagi oleh AFib ini ya, jadi invasi kapsul saja, kemudian invasi vaskular, kurang dari 4 pembuluh darah, atau lebih dari sama dengan 4. Nah, pada WHO 2017 dibagi menjadi 3, minimal invasif, encapsulated angioinvasif, dan widely invasif. Nah, beberapa autor ya mensyaratkan bahwa invasi kapsul itu harus benar-benar menembus seluruh ketebalan kapsul ya, seluruh ketebalan kapsul. Jadi lebih yakin bahwa ini adalah suatu invasi ya.
Kemudian kalau invasi vaskular, ini secara definisi adalah invasi ke vena, ya tidak berapapun ukurannya ya. Walaupun sebenarnya kalau invasinya ke pembuluh darah yang berdinding tebal itu ada yang mengatakan kalau itu sudah termasuk dalam widely invasive gitu ya. Tapi secara pengertian widely invasive adalah invasi ke jaringan, jadi keluar dari tiroid dan ke jaringan soft tissue di luar tiroid. Ya, bisa ke jaringan lemak, jaringan otot yang di sekitar tiroid gitu ya. Nah, varian dari FTC ini lebih sedikit dibanding yang FA, variannya clear cell dan signature cell. Profil genetiknya ada LOH, kemudian juga ada mutasi somatik, terutama mutasi RAS ya. Kemudian prognosisnya ya, prognosisnya jika hanya ada invasi kapsul, prognosisnya baik. Namun jika ada mutasi tambahan ya, seperti TERT mutasi, ini berkaitan dengan sifat yang lebih agresif dan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi ya, dan tingkat kekambuhan yang lebih tinggi. Nah, tempat metastasis yang terutama tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tulang, paru, otak, dan liver. Tumor ini responsif terhadap radioaktif iodin treatment. Nah, kemudian kita bahas ini ya, PTC berikutnya, tumor ganas yang tersering pada tiroid ya, yang terbanyak adalah PTC. Jadi nanti hampir sebagian besar kasus yang dijumpai oleh saudara-saudara sekalian adalah kasus PTC ini ya. Nah, ini juga tumor ganas yang berasal dari diferensiasi epitel folikel tiroid ya, dengan gambaran inti yang khas dan biasanya dia invasif. Jadi kita harus menemukan adanya papila, invasi, dan gambaran klinis yang khas PTC untuk bisa mendiagnosis tumor ini. Secara epidemiologi wanita lebih banyak dan range usianya lebih lebar ya, pada usia muda juga banyak didapatkan PTC ini ya. Etiologinya adalah radiasi ionisasi ya, pada area leher biasanya ya. Kemudian faktor-faktor lain yang diperkirakan sebagai etiologi tapi masih belum jelas ya, seperti faktor reproduksi, obesitas, diabetes, merokok, alkohol ya, asupan iodin yang berlebihan malah ya. Ya. Jadi ini ya, kalau kurang jadi penyakit, kalau berlebihan juga jadi penyakit ya. Kemudian faktor genetik juga ada pengaruhnya ya, walaupun belum jelas. Kemudian secara klinis masa tiroidnya tidak nyeri, pada 20% pasien bisa timbul suara serak dan disfagia dan metastasis ke kelenjar getah bening yang regional biasanya kalau PTC ya, beda dengan FTC tadi ke tulang. Kalau PTC terbanyak metastasisnya ke KGB di sekitar leher ya. Kemudian secara radiologi, dia cold nodul, nodul yang solid pada USG, tepinya irregular, ada mikrokalsifikasi, dan gangguan vaskularnya ya. Penyebaran tumor, ini tadi pada regional limfatik neck nodes. Secara makroskopik, ya biasanya nodulnya berwarna lebih putih pucat ya, putih kekuningan pucat. Kemudian solid, batasnya tidak tegas jika kita lihat di sini ya, batasnya ini tidak ada kapsulnya ya. Kemudian secara makroskopik dia juga bisa membentuk ini ya, kistik ya, dari generasi kistik juga bisa. Nah, pada tumor-tumor yang membentuk gambaran kistik seperti ini, sel tumornya di mana? Ada di tepi-tepinya ini, tepi-tepi kistanya itu, sehingga kalau kita lakukan FNAB tidak terambil tepinya, maka kita tidak bisa mendiagnosis tumornya ya. Jadi lebih mudah dengan histopatologi. Nah, klasik PTC tadi ada papile dan ada gambaran inti PTC. Ya, dua kriteria ini yang harus dipenuhi ya. Papilenya adalah fibrovascular stalk
dengan dilapisi oleh sel-sel epitel neoplastik. Ya. Kemudian kalau gambaran inti ada 3. Yang pertama perubahan ukuran dan bentuk, kemudian irregularitas membran, dan yang ketiga karakteristik kromatin. Kita jelaskan di sini, perubahan ukuran dan bentuk itu apa maksudnya? Maksudnya adalah inti sel yang membesar, kemudian crowding, ya, berdesak-desakan atau overlapping, numpuk-numpuk. Kemudian inti selnya juga elongasi, jadi tidak bulat-bulat, kecil-kecil rata merata gitu ya, tapi memanjang. Kemudian kalau irregularitas membran itu kita lihat ada membran intinya itu tidak rata halus gitu ya, tapi dia melekuk-melekuk. Nah, bisa ada pseudoinklusi. Jadi seolah-olah kayak sitoplasma itu masuk ke dalam ya, padahal sebenarnya dia hanya karena potongan aja sehingga dia terlihat seolah-olah seperti ada inklusi. Padahal itu karena irregularitas membran yang menyebabkan seolah-olah sitoplasmanya masuk ke dalam ya. Kemudian ada groove ya. Groove ini bentuk lipatan itu adalah dari membran yang irregular tadi ya, karena dia kelipet gitu jadi nekuk. Kemudian karakteristik kromatin yang khas ada ground glass appearance ya. Biasanya ini mudah dikenali pada formalin fix, parafin embedded ya. Jadi pada sediaan blok parafin yang kita baca sehari-hari rutin ya, histo-PA, dan ground glass ini agak lebih susah kita temukan di sediaan frisco. Nah, kemudian mitosis jarang ya pada konvensional PTC. Struktur lain yang bisa dikenali ada psamoma, ada stroma fibrous, metaplasia squamous, maupun perubahan kistik sekunder. Nah, variannya ini cukup banyak sekali ya. Tapi kita perlu tahu beberapa varian yang prognosisnya buruk, ya, agresif ya, adalah varian Tolsel ya. Kemudian varian Hobnail, varian solid trabekular ya, dan varian kolumnar ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, karakteristik inti sel pseudoinklusi seperti ini, grooving seperti ada garis ya di tengah-tengahnya si sel tumor, inti sel tumor, kemudian inti selnya overlapping, desak-desakan ya, ground glass appearance seperti tatakan gelas ya, gelas ditaruh di atas tatakan itu ya. Kemudian lobulasi ya, jadi intinya bisa seolah-olah seperti ada banyak inti ya. Kemudian convolution ya, jadi membran intinya tuh nekuk-nekuk ya, irregular. Nah, gambaran inti ini ya, yang karakteristik tadi ternyata bisa dijumpai juga pada tumor lain. Tapi tentu kalau kita mau mendiagnosis PTC harus usahakan lengkap semua gambaran intinya itu ada ya, baru lebih yakin bahwa ini suatu PTC. Ini variannya, encapsulated berkapsul, kemudian Tolsel ya. Kalau di WHO 2017 kriterianya tingginya 2-3 kali dari lebarnya. Kemudian kolumnar, varian kolumnar itu dia mirip seperti tumor endometrioid ya di organ endometrium. Kemudian varian solid dia solid ya, varian Wartin-like seperti di kelenjar liur dan diffuse sclerosing ya, ada banyak fibrosis, sel tumornya nyusup-nyusup di antaranya. Profil genetik yang tersering adalah mutasi BRAF V600E, kemudian bisa juga yang lain ya, golongan RAS mutation pada yang varian folikular. Kemudian ada juga rearrangement red PTC ya, biasanya ini usianya lebih muda pasiennya dan terkait radiasi. Nah, PTC bisa progres ke tumor yang lebih prolitif atau anaplastik CA ya, dengan adanya akumulasi mutasi terhadap gen-gen TP53, PIK3CA, AKT1 ya. Dan third mutation baik di PTC maupun FTC dia berkaitan dengan stadium yang lebih tinggi ya, resiko rekurensi, metastasis jauh, dan mortalitas.
faktor prognosisnya PTC ini relatif paling baik ya prognosisnya ya dibanding yang lain ya, terutama PTC yang varian konvensional ya. Tapi perlu diingat varian-varian tertentu dia berkaitan dengan prognosis yang buruk. Saya kira itu untuk materinya. Saya harapkan feedback ya, pertanyaan dari PPDS sekalian ya untuk topik kita kali ini. Silahkan, saya stop share dulu ya. Dokter, izin Ya, bertanya, dokter. ya Itu, silahkan Dr. Ailen. itu tadi kan untuk yang syaratnya, kalau yang untuk yang papillary thyroid carcinoma itu kan ada gambaran papile sama ada inti PTC ya, dokter. Apakah mungkin jika misalnya ada inti PTC tapi dia itu tidak dalam struktur papile, atau misalnya jika itu tidak dikatakan PTC atau disebut dengan diagnosa yang lain ya, dokter? Ya, terima kasih ya sebelumnya. Jadi yang dimaksud tadi kalau ada inti PTC tapi tidak ada struktur papiler gitu ya. Oke, dokter. Ya, perlu dilihat dulu dia membentuk struktur apa. Kalau dia membentuk folikel-folikel kecil-kecil, maka dengan intinya inti PTC, maka masuk ke folikular varian PTC. Tapi kalau dia ada apa gambaran papilenya sedikit ya, tapi ada area yang sebagian folikuler-folikuler kecil gitu, tapi intinya PTC, ya dia tetap PTC, mungkin varian yang konvensional dan juga ada yang apa namanya, tetap kita masukkan ke varian konvensional ya, karena masih ada papiler yang fibrovascular stroke. Ini untuk waktunya masih ada ya? Ini masih ada, dokter. Oh iya, ya silahkan. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi maksudnya untuk mendiagnosis yang PTC konvensional ya, kita butuh adanya struktur papile dan ada gambaran inti PTC. Berhubung variannya PTC itu banyak, jadi misalnya dia tidak membentuk struktur papiler ya, misalnya strukturnya folikuler, tapi intinya inti PTC banget ya, semua gambaran PTC itu ada groove, ada overlapping nuclei, ada ground glass, ada apalagi INCI ya, pseudonuclear inclusion, irregularitas membran, convoluted nuclei ya, itu kita masukkan ke PTC. Ya. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Silakan Dr. Dokter, Rifka, izin. Dr. Sastra juga boleh bertanya. Ya, silakan Dr. Rifka. Saya izin bertanya, dokter. Untuk tadi ada follicular adenoma dan follicular thyroid carcinoma, itu apakah bisa dibedakan dari FNAB ya, dokter, atau hanya dari biopsi, mungkin biopsi tiroid jika dikirimkannya hanya biopsi? Karena kan kalau yang dari biopsi itu kita tidak bisa melihat jika adanya invasi vaskular atau invasi kapsular. Baik, terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Dr. Rifka atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kita mendapatkan kasus FNAB ya, tumor tiroid, terus kita dapatkan struktur mikrofolikel seperti yang saya jelaskan tadi ya, maka kita tidak bisa langsung mendiagnosis oh ini folikular adenoma atau folikular tiroid karsinoma, karena adanya invasi kapsul itu tidak bisa dinilai dari sediaan FNAB sitologi ya, dari sediaan sitologi kita tidak bisa menilai itu. Nah, itu salah satu kekurangannya FNAB, sehingga dia memang bukan gold standar ya, gold standarnya histopatologi. Jadi kita beri saran bahwa ini masih perlu dilakukan biopsi histopatologi ya untuk menilai adanya invasi kapsul itu ya. Jadi memang tidak bisa dinilai langsung yakin ya untuk mendiagnosis ini FA, oh yakin, atau ini FTC, kita yakin ya dari sediaan FNAB itu belum bisa. Jadi harus dilihat keseluruhan integritas kapsulnya dari sediaan operasi yang utuh ya, yang utuh dari pasien tersebut.
Ya, oke. Ya, kira-kira sulit atau enggak nih? Sudah paham belum? Paham, dokter. Paham ya. Ini kita masih membahas tiga tumor ini, FA, FTC, dan PTC ya. Eh, Nanti pada kesempatan yang lain bisa kita sambung ya, karena waktunya terbatas. Terima kasih atas kehadirannya para PPDS kalian, Dr. Rifka, Dr. Ailen, Dr. Sastra ya. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih.